Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman ya. Semoga kita diberi kesehatan untuk kita semua. Amin ya. Kita belajar tentang 3 fasa. Nah, sumber 1 fasa dan 3 fasa. Sebuah kumparan dipengaruhi oleh medan magnet yang berputar dengan kecepatan perputaran konstan. Berarti ini adalah sebuah kumparan dipengaruhi oleh medan magnet yang berputar ya dengan kecepatan yang konstan, maka akan menghasilkan tegangan. Nah, ini dia. Maka nih, tegangan imbas yang muncul di kumparan memberikan sumber tegangan bolak-balik sebesar Vs. Jadi ini, ketika ada sebuah kumparan yang dipengaruhi oleh medan magnet yang berputar, maka akan menghasilkan tegangan sebesar Vs. Ya, fasor. Ini adalah 1 fasa. Ya, jadi kumparan cuma 1, magnetnya juga cuma 1. Nah, kalau 3 fasa, yaitu 3 kumparan dengan posisi yang berbeda 120 derajat. Jadi ini jaraknya antar kumparan itu adalah 120 derajat. Berada pada medan magnet yang berputar dengan percepatan konstan, ya, dengan kecepatan perputaran konstan, maka akan menghasilkan tegangan imbas pada masing-masing kumparan, memberikan sumber tegangan bolak-balik. Dengan hubungan tertentu, 3 kumparan tersebut diperoleh sumber tegangan 3 fasa, ya. Jadi ini kumparan pertama menghasilkan ini, yang kedua ini, ketiga ini, ya. Jadi di sini kalau ada 3 kumparan, ya, ada 3 kumparan lalu ada magnet yang berputar, maka akan menghasilkan 3 tegangan. Tegangan A, tegangan B, dan tegangan C, ya. Berarti fasa A, fasa B, dan fasa C. Ya, jadi tegangannya berapa? Jadi tegangan nanti di sini kalau 3 fase itu bisa tegangan antar fasa, yaitu tegangan antar AC, AB, dan BC. Itu namanya tegangan antar fasa. Dan tegangan fasa netral AN, BN, dan CN itu adalah tegangan fasa netral. Tapi kalau ini adalah tegangan fasa AB gitu ya. Jadi kalau tegangan 3 fase itu ada 2, bisa menjadi tegangan fasa netral dan tegangan antar fasa. Oke, dalam pekerjaan analis rangkaian listrik kita memerlukan referensi sinyal. Oleh karena itu, tegangan bolak-balik kita gambarkan tetap menyertai referensi sinyal. Untuk sumber tegangan fasa, referensi sinyal tegangan sebagai berikut. Nah, tadi yang saya jelaskan tadi yang di awal, berarti ABC itu adalah terminal fasa. ABC itu adalah terminal fasa. Lalu N di tengah itu adalah titik netral. Jadi referensinya atau gampangnya itu adalah parameternya adalah ABC itu adalah fasa, N-nya itu adalah netral. Nah, besar hubungannya adalah besar tegangan antara fasa netral namanya tegangan AN, VAN. Ini adalah tegangan antara A dan N. Kita ukur multimeter antara A dan N, maka ketemu tegangan AN. Lalu VBN berarti tegangan antara tegangan antara B dan N. Lalu VCN adalah tegangan antara C dan N. Ya, jadi adalah besar tegangan antara fasa dan netral. Nah, dituliskan sebagai fasor tegangan Vn atau fasor tegangan F. Berarti cuma F. Berarti adalah kalau cuma F berarti fasor VF itu adalah antara fasa dan netral, ya. Nah, setelah kita tahu di sini adalah tegangan antara fasa dan netral, lalu ada lagi besar tegangan antar fasa, yaitu fasor AB, fasor VAB, fasor VBC, fasor VCA. Jadi fasor VAB, VBC, dan VCA. Nah, itu dituliskan sebagai fasor VFF. Berarti kalau F-nya 1 itu adalah antar fasa dan netral, ketika F-nya 2 adalah fasa dan fasa, bertegangan antar fasa. Ya, biasanya kalau di Indonesia itu kalau fasa dan netral itu 220, kalau fasa itu adalah 380. Biasanya seperti itu nilainya. Nah, ini adalah simbol simbol sumber 3 fasa. Jadi ini ada 3 fasanya, tapi kalau kan simbol AC kan cuma ada seperti alis saja, 1 gitu kan. Kalau 3 fasa berarti
3. Kalau tegangan DC berarti ada plus dan minus, ada lingkaran yang dalamnya ada plus dan minus. Oke, selanjutnya diagram fasor sumber 3 fasa ya. Yang pertama, dalam sumber 3 fasa itu ada 2 ya, berarti ada hubungan Y atau hubungan Y atau bintang, nanti ada juga hubungan delta atau hubungan segitiga. Nah, ini yang sumber terhubung del Y atau delta atau bintang Y, berarti sumber terhadap Y. Dalam keadaan seimbang VAN, jadi kalau seimbang adalah VAN, VBN, dan VCN itu nilainya sama. Nilai mutlak dari fasor AN sama dengan nilai mutlak dari fasor VBN sama dengan nilai mutlak dari fasor VCN, berarti nilai VAN, VBN, dan VCN itu harusnya nilainya sama. Jadi VAN nilainya ini ya, VAN, lalu VCN arahnya VBN, maksudnya VBN arahnya ke sini, ada tegangan 120 derajat, di sini ke 120 derajat, ini 120 derajat, ini 120 derajat, ini 120 derajat ya. Nah, sehingga kalau kita mengacu dari VAN yang di sini, maka fasor VAN sama dengan nilai mutlak VAN sudut 0 derajat. Lalu untuk VBN, fasor VBN itu sama dengan nilai mutlak dari fasor VBN di sudut min 120 derajat karena dia ke sini seret. Ya, dia adalah di min 120 derajat. Kalau VCN, fasor VCN sama dengan sudut min 240 derajat. Karena nilainya sama kan. Berarti VAN, VCN, berarti ini juga boleh diganti VAN, boleh diganti VAN karena nilainya ini sama. Ya. Jadi kalau ini nilainya boleh diganti VAN, boleh diganti VAN, boleh diganti VCN, dan boleh diganti VBN. Nah, ya sumber 3 fasa dalam dan saluran ke beban. Berarti contoh ini sumbernya adalah hubungan Y atau hubungan delta hubungan bintang ya, hubungan bintang, tegangan fasa netral. Nah, ini saluran ke beban. Jadi kita tarik dari fasa A, fasa B, dan fasa C. Kalau di PLN biasanya RST. Nah, VAB itu adalah tegangan antara fasa A dan fasa B. Fasa VBC itu adalah tegangan antara fasa C dan fasa B. Dan VAC, VCA itu adalah tegangan antara tegangan C dan tegangan A gitu ya. Nah, ini adalah tegangan fasa, tegangan antar fasa atau tegangan fasa-fasa. Nah, ini arus yang mengalir pada saluran A namanya IA, arus yang mengalir pada B namanya IB, arus yang mengalir pada saluran C adalah IC. Ya, ini adalah namanya arus saluran. Ya. Oke. Kita lanjut. Hubungan fasor tegangan ya, fasor tegangan. Tadi kan ada tegangan fasa netral. Jadi di situ ada fase VAB, ada VAN, VBN, dan VCN. Pertama kan itu ya, VAN, VBN, dan VCN. Nah, ya ini bilangan real, ini bilangan imajiner ya. Nah, tegangan fasa-fasa VAB, kita cari VAB, kita nyari VAB. VAB kan ke sini. VAB itu sama dengan VAN, VAN itu yang ini ditambah VBN, VNB ya sama dengan VNB. VNB itu mana toh? Nah, ini karena VNB maka dia adalah negasinya dari VNB sehingga VAN dikurangi VBN. Nah, ini VAN dikurangi VBN sehingga VBC sama sih, VBC sama dengan VBN. VBC kan dari sini ya, VBC mana VBC. Nah, ini VBC dengan VBN dikurangi VCN. VCA ini sama dengan VCN dikurangi VAN. Ya, karena sama sehingga menghasilkan seperti ini arahnya. Oke ya. Nah, fasor VAB sama dengan fasor netral akar 3 sudut 30 derajat. VBC sama dengan V fasa netral akar 3 sudut min 90 derajat ya.
adalah VAB. Mana VAB? VAB adalah di sini. VAB sudutnya 30 derajat. VAB sama dengan fasa netralnya kan ini. Netral 30 derajat ya. Lalu V apa namanya? VBC sama dengan nilai kita cari VBC sama dengan V fasa netral kan nilainya sama ya yang sini. Maka sudutnya adalah set 90 derajat. Oke. Nah, yang VCA di sini nilainya berapa? VCA itu adalah di sini nilainya apa namanya? Sama ya, fasa netral nilainya VCA kan ini VCA, maka di sini adalah 180 ditambah 30 sama dengan min 120 derajat. Nah, berarti kan min 180 min lagi 30 ketemu min 210 derajat, itu nilai VCA. Oke ya. Nah, dalam keadaan imbang, ada keadaan seimbang, VAN sama dengan VBN sama dengan VCN ya, nilai mutlak VAN sama dengan nilai mutlak VBN sama dengan nilai mutlak VCN sama dengan nilai mutlak antar fasa netral, antara fasa dan netral ya. Jadi VAB sama dengan VBC sama dengan VCA atau sama dengan VFF ya, atau sama dengan VFN dikalikan akar 3 sama dengan tegangan fasa. Oke, sekarang ada alur saluran dan alur fasa. Alur saluran tadi harusnya mengalir dari mana aja? Dari saluran C, berarti kita ke C, saluran A mau saluran A dan ini saluran B. Lalu arus fasa itu arus yang mengalir ke beban ya. Ini arus fasa, berarti arus yang mengalir ke beban. Artinya ini adalah harusnya nilainya sama sih. Ini ke sini dan nilainya ini pasti nilainya IC, ini nilainya IA, ini nilainya IB ya, sama nilainya. Arus di penghantar netral dalam keseimbangan nilainya 0. Kalau balik ini nilainya 0. Nah, beban 3 fasa. Nah, beban bisa terhubung secara ini namanya Y berarti itu Y ya, untuk bintang. Nah, ini bintang beban. Berarti kan dari sumber masuk ke beban. Nah, faktor IA sama dengan faktor VAN per ZZ apa kemarin? Impedansi. Sama dengan faktor VAN per Z sudut theta sama dengan nilai mutlak faktor VAN per nilai mutlak Z sudut min theta sama dengan faktor IF sudut min theta. Itu IA. IB juga demikian, beda karena IB nanti berarti dia min 120 derajat, bedanya di sini. Kalau IC adalah min 240 derajat ya. Nah, dalam keadaan seimbang IA, IB plus IC sama dengan 0. Nah, nilainya seperti ini, makanya tadi ini min 120 derajat. IB mana IB? Pertama IA ya, IA itu ini IA. Lalu IB ini adalah IB adalah 120 derajat, lalu IC juga 120 derajat, sehingga IC nanti dia adalah min 240 derajat. Nah, S3F itu maksudnya apa? Daya semu. Kemarin kita sudah belajar tentang daya ya, ada daya semu, daya reaktif dan daya aktif. Nah, ini daya semu 3 fasa sama dengan faktor VAN kalikan IA tambah faktor VBN kalikan faktor IB jadikan faktor varian konjugat faktor IC maksudnya ya. Jadi 3 VAN kalikan S sudut theta sama dengan V faktor VFF faktor antar fasa dikalikan faktor fasa kalikan akar 3 sudut theta, itu daya semu. Berarti V kali I nanti ketemunya cuma daya semu ya. V dikalikan I namanya daya semu. Contoh ya, sebuah beban terhubung Y atau terhubung Y atau terhubung bintang mempunyai impedansi setiap fasanya adalah Z sama dengan 4 kali J 3 ohm. Beban dijatuh oleh sumber 3 fasa ya, sumber tegangan fasa-fasa sebesar 380 volt RMS root mean square
dengan menggunakan VAN sebagai faktor tegangan referensi, tentukan A arus saluran, B daya kompleks, daya rata-rata, dan daya reaktif. Nah, ini jawabannya. Z-nya adalah 4 plus D3, VF-nya adalah 380 VRMS, VAN-nya adalah V referensi. Jadi kita mencari tegangan pada fasa netral, berarti tegangan fasa-fasa per akar 3 ketemu 220 volt, sehingga di rumah-rumah kita itu banyak yang 220 volt itu karena sumber tegangan 3 fase yang dibagi rata, jadi ketemu 220 volt. Ya, tinggal kalau tegangan kalau VBN berarti min 120 derajat, VCN kalikan sudut min 240 derajat, arahnya ini maksudnya ya, arahnya. Nah, disuruh mencari IA, maka kita mencari VAN per Z, berarti 220 sudut 0 derajat per 3 J4 sama dengan 220 sudut 0 derajat. Ini diubah menjadi bilangan bentuk polar ya, dari rektangular ke polar. Masih ingat ya? Saya harapkan masih ingat, bisa dicari ke video sebelumnya. Dengan 44 min sudut 36 derajat. Jadi kalau IB juga sama, cuma kan ini ketemu min 36 sudut derajat dikurangi 120 derajat, sehingga 44 min sudut 556 derajat. IC juga sama, dikurangi berapa? 240 derajat, sama dengan berapa ini? Sama dengan sudut min 276,8 derajat ampere, sehingga nilai I nya adalah 44 ampere. Arahnya di sini ya, berarti ini sama tadi ya, berarti ini IA, IB, dan ini IC. Yang pertama referensinya kan VAN, maka di sini VBN dan di sini VCN. Nah, daya kompleksnya atau daya semunya adalah 3 dikalikan VAN kalikan IA, 3 kalikan 220 sudut 0 derajat kalikan 44 sudut 36,8 derajat, sehingga 3 kali 220 kali 44 ketemu 29,00 29 ya, 3 kali ketemu 29,000, harusnya 29,040 ya. Oh bukan, benar 29.000. Ini harusnya VA, kan masih V kali A kan, harusnya VA ini belum K. Jadi ini 29.040 sudut 36,8 derajat ya. Ya, gitu. Berarti bagaimana bisa berubah jadi plus? Karena apa? I-nya itu adalah min 36,8 derajat, ini adalah min 3,6,8 derajat. Jadi 0 dikurangi 36 derajat ketemu 36,8 derajat, sehingga nilai daya kompleksnya atau daya semuanya adalah 29 sudut 36,8 derajat kVA ya. Ini adalah VA, yang atas VA, yang ini kVA ya. Nah ya, pada daya aktifnya ya, pada daya aktif per fasa sama dengan 29 cos 36,8 derajat sama dengan 23,2 kW. Nah, ini daya aktif. Nah, sekarang yang daya reaktifnya adalah 29 sin theta. Tetanya berapa? 36,8 derajat, sehingga daya reaktifnya adalah 17,4 kV. Nah, beban terhubung secara delta. Tadi kan sudah beban terhubung secara bintang ya, Y. Berarti beban bisa terhubung secara bintang, bisa secara segitiga atau delta. Ya, bentuknya seperti segitiga itu digabung, antar fasanya digabung. Berarti, tapi per fasanya harus ada beban. Kalau tidak ada beban ya tidak bisa, nanti konslet ya. Kita mencari IAB, nilai IAB sama dengan VAB per Z. IBC, VBC per Z, dan ICA sama dengan VCA per Z.
Nah, IAB sama dengan VAB per Z sama dengan per fasa-fasa sudut 0 derajat per Z. Ya, sudut theta nilai fasa-fasa per Z sudut min theta. Kenapa? Karena sudut 0 dikurangi theta ketemu min theta. Sama, berarti ketika IBC ketemu apa namanya 120 derajat, kalau ICA nya dikurangi min 240 derajat. Ya. IA, kita mencari IA itu sama dengan IAB dikurangi ICA, berarti kita mencari IAB ini dikurangi ICA. Mencari IB itu adalah IBC, IBC ini dikurangi IAB. Kalau mencari IC, ICA dikurangi IBC. Sehingga IA sama dengan IAB akar 3 sudut min theta kurangi sudut kurangi 30 derajat sama dengan I fasa akar 3 sudut min theta min 30 derajat. IB sama dengan IBC akar 3 sudut min theta min 150 derajat sama dengan ini ya, bisa dibaca IF akar 3 sudut min theta min 150 derajat. IC sama dengan ICA akar 3 sudut min theta min 270 derajat sama dengan IF ya, akar 3 sudut min theta min 270 derajat. Nah, jadinya seperti ini. Ini tadi kan VAB, ini survei referensi, maka VBC, VCA. Ini IAB, IBC dan ICA. Kalau mencari IA itu adalah ini, berarti IAB. Mana IAB tadi? IAB dikurangi ICA. Oh, ketemu. Kenapa kok dikurangi jadinya seperti ini biar nilainya sekian. Nah, nanti V apa namanya? Oh, V I. IB berarti kan IB-nya kemana? Berarti kan IB nanti bisa mencari sini ya. IB, IC gitu kan ya. Dari IB nanti IC-nya ke sini. Ya, begitu. Ini IB, ini IC. Maka daya kompleksnya atau daya semuanya adalah 3 kali VAB kali IAB sama dengan 3 kali fasa sudut 0 derajat kali arus fasa sudut 0 sudut theta sama dengan tegangan fasa kalikan IA akar 3 sudut theta. Nah, ini untuk daya aktifnya sama dikalikan cos pi. Kalau apa namanya reaktifkan daya reaktif dikalikan sin theta atau sin pi tadi ya, sin pi atau sin theta. Contohnya, oke, sebuah beban terhubung secara delta mempunyai impedansi di setiap fasa sebesar Z sama dengan 4 plus J3 ohm. Beban dijatuh oleh sumber 3 fasa dengan tegangan fasa-fasa sama sebesar 380 volt Rad mean square. Dengan menggunakan VAN sebagai tegangan referensi, tentukan A. tegangan fasa-fasa dan arus saluran, B. daya kompleks, daya rata-rata, dan daya reaktif. Z-nya 4 plus J3, tegangan fasa-fasanya 380 VRMS, VAN sebagai V referensi. Maka VAN sama dengan 380 per akar 3 sudut theta sama dengan 220 sudut 0 derajat. VBN sama, berarti tinggal min 120 derajat, VCN nya min 240 derajat. Nah, untuk mencari VAB sama dengan VAN kalikan akar 3. Ya, VAN nya berapa? VAN nya adalah 220 dikalikan akar 3 ketemu 380. BBC juga sama, tinggal dikurangkan 290 derajat, ini min 210 derajat. Nah, IAB sama dengan VAB, berarti ini 380 sudut 30 derajat dibagi Z-nya berapa? Z-nya dalam 4 plus J3 sama dengan 380 sudut 30 derajat ya, per 5. Nah, ini diubah dari bentuk rektangular bentuk ke polar. Sama ya, jadi kemarin sudah dibahas caranya gimana ya. IBC sama dengan 76 min sudut 6,8 derajat min 120 ketemu ini ya, 76 sudut min 126,8 derajat. ICA sama dengan min 6,8 min 140 derajat ketemu sudut 26 min sudut min 246,8 derajat ampere. Nah,
Tadi IA sama dengan IAB akar 3 sudut min 06,8 derajat min 30 sama dengan 76 akar 3 sudut min 36,8 derajat sama dengan 131,6 sudut min 36,8 derajat. Nah, lalu IB tinggal dikurangi 120 derajat yang apa namanya sudutnya. Kalau IC dikurangi 240 derajat. Ini ya ketemunya ini. Jadi harus VAN dulu, VBN dan VCN, lalu mencari IAB, IBC dan ICA, itu ya. Ini VAB nilainya di sini. VAB min 120 derajat ke atas. VAB ya. VAB 30 derajat. VAB nilainya berapa ya? 30 derajat. Berarti ke sini. Jadi ke atas 30 derajat. Nah, tegangan daya kompleks atau daya semuanya 3 kali VAB kalikan IAB. 3 kali kalau sudut 30 derajat kalikan 76 plus IAB ini nama negas. Konjugat. Jadi seperti yang kemarin ada konjugat, fasor konjugat ya, fasor konjugat jadi plus 6,8. Berarti 86,64 sudut 36, derajat sama dengan 39,3 dikali ditambah J 52 kVA. Ini daya kompleksnya atau daya semuanya. Daya apa ini? Daya nyatanya, daya aktifnya sama dengan 3 kali R kalikan IAB kuadrat sama dengan 3 kali 4, R nya 4 kali 76 kuadrat sama dengan 9,3 kW. Lah daya reaktifnya 3 kali X nya 3 ya kalikan 76,2 dengan 52 kVAR ya gitu. Oke, demikian ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.